Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 9? Selamat berjumpa kembali dengan saya di pelajaran seni budaya pada kesempatan waktu menjelang siang ini. Cuaca agak panas, semakin siang semakin panas. Oleh karena itu jangan keluar rumah kalau bisa, nanti imun kita menjadi menurun. Oleh karena itu tetap semangatlah belajar kita, manjada wajada, siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Nah, karena itu kepada anak-anakku sekalian di kelas 9, baik, materi kita kali ini anak-anakku sekalian yang berbahagia adalah perancangan pementasan drama musikal. Jadi merancang pementasan drama musikal. Nah, apa saja dalam rencana perancangan drama musikal yang direncanakan ini harus ada manajemen. Manajemen itu organisasi ya pertunjukan drama musikal. Jadi harus bukan hanya orang per orang yang yang menekuni ini atau yang menjalankan ini, tapi butuh banyak bantuan-bantuan. Makanya harus ada manajemen yang bagus. Nah, oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan manajemen? Ya, manajemen itu dalam istilah pementasan drama musikal, manajemen itu adalah mengatur, merencanakan. Itu namanya manajemen. Semua sama. Ya, di kantor di mana dalam hal ini yang namanya manajemen itu adalah mengatur atau merencanakan. Adanya manajemen bertujuan untuk mengatur kerja supaya efisien, ya, artinya supaya bisa terhandle semua dengan terlibatnya banyak orang, sehingga bisa menghasilkan kesempurnaan dalam satu kegiatan, yaitu bekerja dengan sesuatu cara atau metode yang sistematis sehingga segala sumber daya yang ada, ya, tenaga, dana dan peralatan ini dapat digunakan dengan baik dan maksimal dan mencapai hasil yang maksimal. Itu pentingnya manajemen. Efisiensi ini terjadi jika pengeluaran lebih kecil dari penghasilan, ya, atau hasilnya yang diperoleh lebih besar dari penggunaan sumber yang ada. Jadi anggaran dipergunakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan. Itu manajemen. Nah, itu penting dalam kita merancang pementasan drama musikal. Kemudian pembagian kerja dalam produksi manajemen teater dibagi menjadi beberapa subsektor. Satu, ada yang disebut namanya manajemen produksi. Nah, ini bertanggung jawab untuk mengelola pertunjukan, bermula dari proses produksi hingga pertunjukan berlangsung. Ini namanya manajemen produksi. Yang berikutnya, manajemen produksi ini dibagi kepada beberapa sub-bagian. Satu, ada namanya pemimpin produksi. Nah, dalam ada pemimpin produksi. Siapa pemimpin produksi itu? Ya, pimpinan produksi adalah menjadi motor penggerak bawahan agar seluruh staf mau dan mampu bekerja maksimal. Nah, itu namanya pemimpin produksi, ya. Supaya nggak ada yang malas-malasan, semua bekerja. Nah, diatur oleh beliau sebagai pemimpin produksi. Kemudian ada yang namanya sekretaris produksi. Siapa sekretaris produksi itu? Nah, tugasnya sekretaris adalah bertanggung jawab dalam pembukuan dan pencatatan. Beli anu dicatat, dapat uang dari si anu dicatat, beli peralatan dicatat, semua dicatat oleh sekretaris, tentunya atas sepengetahuan pimpinan produksi. Kemudian yang berikutnya bendahara. Ya, sekretaris cuma nyatet, bendahara pegang uang. Ya, bendahara inilah bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan keuangan. Nah, itu tugas bendahara. Kemudian ada lagi seksi dokumentasi. Seksi dokumentasi adalah bertugas merencanakan pelaksanaan dan menyimpan semua dokumentasi kegiatan pementasan pertunjukan. Nah, itu tugasnya. Mulai dari rapat-rapat, surat-suratnya, kehadirannya disimpan oleh seksi dokumentasi. Kemudian
suasana sedang latihan, didokumentasikan dalam bentuk foto-foto dan lain sebagainya. Penting, tujuannya nanti dari sesuatu yang diarsipkan itu kita akan bisa mengevaluasi mana yang kurang, mana yang baik. Yang kurang ditingkatkan, yang baik dipertahankan. Kemudian ada seksi publikasi. Seksi publikasi adalah bertugas merancang publikasi untuk berbagai media. Pengiklanan, radio tugasnya mengiklankan supaya apa? Pementasan yang akan ditampilkan ini banyak disaksikan oleh penonton. Supaya mereka tahu, ya perlu dipublikasikan, baik media elektronik, televisi nasional, internasional, atau berbagai media selain televisi, media cetak, di koran-koran, ya ditulis iklannya, maupun media audiovisual, misalnya radio-radio. Kemudian seksi pendanaan. Seksi pendanaan bertanggung jawab terhadap penyediaan dana. Jangan sampai sebuah kegiatan tidak ada yang bertanggung jawab terhadap dana. Nah, seksi pendanaan inilah yang mengkolektif dana, menghimpun dana dari misalnya donatur, para pencinta seni teater, atau bantuan dari pemerintah dikumpulkan oleh seksi dana. Kemudian berikutnya ada house manager. House manager adalah bertugas membantu pelayanan publik. Bidangnya termasuk ke dalam house manager, misalnya manajemen artistik, kemudian sutradara, pemain, tim artistik, ada stage manager, penata panggung, kemudian penata kostum, penata rias, penata cahaya, penata bunyi dan suara, penata musikal dan sound. Itu adalah sub-bagian dari seksi seksi dalam manajemen karya seni teater. Oleh karena itu perlu dikembangkan nanti struktur organisasinya sesuai dengan kebutuhan. Yang penting bukan kerja perorangan, tapi kerja bersama dalam sebuah produksi, ya. Tidak pemain yang terkenal, tidak sutradara yang hebat, tidak panitia atau mereka yang tergabung dalam itu yang di balik layar, tapi semuanya keberhasilan ditentukan oleh bersama. Itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.